Ya, Anda masih di Dokterus Indonesia. Dan tentunya masih bersama Clara dan saya kedatangan seorang narasumber, rekan sejawat saya, Dr. Dante. Apa kabar, Dok? Baik, Iya. Kita akan membahas mengenai sesuatu yang berkaitan dengan kurang tidur. Apakah dirimu juga mengalami hal yang sama? Sepertinya begitu, Dok. Apalagi main sinetron. Iya, kalau misalnya udah syuting stripping, tidurnya paling 2 jam, 3 Oh jam. my God. Iya, belum kan kuliah juga paginya gitu. Dan ini dampaknya sejauh mana sih Iya, pemirsa benar. antara kurang tidur dengan beragam pernyataan yang mungkin ini cukup banyak beredar di masyarakat kita. Kalau sudah bicara masalah pernyataan yang beredar di masyarakat, saya yakin Anda langsung bisa menebak. Wah, ini pasti segmen mitos atau fakta. Oke, adik-adik udah siap ya untuk menebak beberapa pernyataan? Silakan tunjukkan benderanya mana. Kita masuk ke pernyataan yang pertama. Kurang tidur akibat stres bisa beresiko obesitas. Mitos atau fakta? Banyak fakta ya, Dok? Coba Clara tanya teman-teman kita ya. Oke, dokter. Yang mana ya? Nah, ini aja nih mbaknya. Sorry ya mbak nih. Baik ya. Silakan berdiri, namanya siapa? Nama saya Nabila Cahya Gumilang. Jawabannya fakta karena Kenapa? kurang tidur itu akan menumbuhkan rasa lapar, jadi kita akan terus-menerus untuk mengkonsumsi makanan. Oh gitu. Ya gimana tuh, Tepuk Dok? tangan buat jawaban temannya. Terima kasih. Jadi Dokter Dante, sekilas jawaban dari teman kita yang pintar ini beranggapan bahwa hidup itu adalah memamah biak ya. Iya gitu Jadi ya. selama belum bobo ya makan aja terus. Tapi nggak keliru juga. Mungkin ada beberapa dari kalangan usia atau kalangan tertentu akibat sulit tidur jatuhnya adalah mereka cari cemilan-cemilan. Iya. Ya, itu juga kasus pasien dokter juga pernah ngalamin hal seperti itu ya. Iya, betul. Iya, tapi kita bahas dulu nih apakah mitos atau fakta pernyataan mengenai kurang tidur ya akibat stres menyebabkan obesitas, dan jawabannya adalah fakta. Tapi secara tidak langsung memang ada kaitan yang cukup erat antara aktivitas kurang tidur dengan proses akhirnya terjadi kegemukan atau obesitas. Gimana itu, Dok? Ya kalau ada studi ya, kalau antara obesitas dan waktu tidur itu bentuknya U-shape. Yusef. U-shape itu Jadi kalau waktu tidurnya sedikit dia gemuk. Kalau waktu tidurnya banyak gemuk juga. Jadi yang aman tuh di tengah-tengah. tidur yang berkualitas, Tidur yang tidur yang berkualitas. sehat, tidur yang sesuai dengan sirkadian tubuhnya gitu ya. Ya. Nah sekarang ngejawab fakta tadi. Aha. Kenapa orang kurang tidur jadi tambah gemuk? Mhm. Ternyata dokter Yan, Iya. jawabannya itu ada di sistem hormon. Hormon yang ada kan ada grelin dan leptin. Nah, itu Gitu ya. dia. Jadi, grelin itu adalah hormon yang memacu orang untuk makan. Apalagi kalau akibatnya itu stres. Nah, yang leptin adalah hormon yang membuat orang berhenti makan. Begitu orang kurang tidur, grelinnya naik. Kurang tidur akibat stres, grelin naik. Grelin naik, sehingga karena grelin naik, dia akan makan terus. Nah, ya kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Ini masih mengenai kurang tidur. Insomnia akibat depresi bisa memicu seseorang bunuh diri. Mitos atau fakta? Lagi-lagi fakta yang banyak. Ya. Berarti yang diambil fakta lagi nih. Ini aja deh yang dekat. Silakan berdiri, cantik. Namanya siapa? Nama saya Syifa Rizky Ramadanti, jawabannya itu fakta. Ya, kenapa tuh? Karena kalau menurut saya insomnia atau kurang tidur itu kan memang gejala awal dari depresi. Kebanyakan juga orang bunuh diri emang dari depresinya itu. Oh. Hebat, terima kasih. Gimana tuh, Dok? Bahasanya simpel tapi saling berhubungan ya, Dok ya? Iya. Apakah benar ya insomnia akibat depresi bisa memicu seseorang untuk bunuh diri, dan jawabannya adalah fakta. Ada kasusnya, Dok? Ada beberapa kasus ternyata orang depresi kemudian dia menjadi insomnia, itu lingkarannya lingkaran setan dokter ya. Jadi
Bisa insomnia akibatnya Bisa depresi. insomnia akibat depresi, bisa depresi akibat insomnia. Iya. Jadi akhirnya lakukan studi analisis bagaimana pendekatan insomnia dan depresi yang paling modern. Ternyata sekarang studi yang paling modern itu mengobati insomnia dan depresi adalah diobati dua-duanya. Dua-duanya ya. Kalau ada orang yang depresi, dia harus diobati insomnianya. Kalau ada yang insomnia, dia harus dicari ada tidak depresinya. Ya berarti teman-teman kita itu kalau sudah melihat seseorang dengan keluhan insomnia, kita harus mencari kemungkinan dia ada risiko depresi. Depresi karena kejadian depresi dan insomnia yang bunuh diri secara statistik lebih besar dibandingkan dengan orang yang hanya insomnia saja, orang yang depresi. Karena itu kita bilang ini adalah fakta. Iya, jadi itu adalah beberapa fenomena yang mungkin saat ini Anda lagi menonton mungkin pernah melihat kasus itu real ya. Jadi memang kontrol manajemen psikologis kita itu sangat dibutuhkan sekali ya dok ya. Dan jangan sepelekan kalau sudah sulit tidur, sebaiknya itu biasanya kan 5-6 hari kalau sulit tidur terjadi gangguan hampir semua metabolisme. Termasuk metabolisme otak yang mengatur psikologis kita. Jadi segera periksakan ke dokter ya. Bukan berarti Anda sakit jiwa, jangan takut ya diklaim seperti itu. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Seseorang yang kurang tidur banyak yang memprediksi rentan terkena serangan jantung. Mitos atau fakta? Mitos fakta. Karena bosan sama muridnya, coba kita deketin pak gurunya. Silakan berdiri. Gimana nih Pak? Namanya siapa? Kenapa memilih fakta? Nama saya Lutfi Ahyar. Saya memilih fakta karena kurang tidur bisa mengakibatkan asupan oksigen ke dalam jantung itu berkurang. Sehingga jantungnya bisa bermasalah. Apakah fakta atau mitos? Nah, resiko serangan jantung akibat kurang tidur. Dan jawabannya adalah fakta. Saya ingin ceritakan fenomena yang unik untuk serangan jantung. Serangan jantung itu sebagian besar terjadi pada pagi hari. Coba lihat, kenapa ini terjadi pada pagi hari? Ternyata di dalam badan kita itu ada irama hormonal. Irama hormonal itu yang memerankan adalah keseimbangan antara kortisol dan hormon stres dan sebagainya. Pada saat pagi hari, kortisol itu pada ambang yang paling rendah dan akan naik. Ketika orang kurang tidur, maka irama sirkadian ritme tadi berubah. Naik terus. Padahal kortisol itu adalah hormon yang memproteksi kita dari serangan jantung. Jadi kita bisa mengerti fakta tadi bahwa kalau orang kurang tidur, maka irama hormon kortisolnya berubah sehingga proteksi untuk tidak kena serangan jantung juga menjadi berubah. Orang yang kurang tidur, hormonnya berubah, serangan jantungnya Belum meningkat. lagi riwayat keluarga, gaya hidup nggak sehat, kayak kegemukan atau ada diabetes. Tepuk tangan yang meriah buat Dokter Dante. Terima kasih dokter. Wah, banyak sekali wawasannya. Terutama untuk Clara ini. Iya, benar. Dia harus mensiasati gimana caranya tidurnya berkualitas. Mungkin sediain kamar di mobil ya Clara. Di kamar di mobil boleh dokter? Iya, oke. Sesaat lagi kita akan membahas mengenai nyeri sendi. Nyeri. Sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Kadang-kadang kita lari aja bisa setelah udah. Simak bagaimana Ferry Salim mengatasi nyeri sendi. Jalan kerja berapa hari tuh? 10 hari. 10 hari lagi, tapi balik ke sini langsung syuting tetap fresh. Harus itu.